Pendidikan di Indonesia ini lagi di ambang perubahan yang super besar loh. Ada visi baru yang kedengerannya keren banget, mau menciptakan siswa yang siap menghadapi masa depan digital. Tapi, tunggu dulu. Di tengah semua ini, ada satu pertanyaan yang penting banget. Gimana nasib para guru kita? Mereka kan garda terdepan ya. Nah sekarang mereka seolah-olah ada di persimpangan jalan, dihadapkan sama tuntutan teknologi tinggi dan kebijakan yang rasanya terus berubah. Oke, jadi pertanyaan utamanya adalah ini. Dan ini yang bakal jadi inti obrolan kita. Beneran siap nggak sih para pendidik kita ini memikul ekspektasi yang, wah, gede banget nih? Yuk, coba kita bedah bareng-bareng. Untuk bisa paham tantangannya, pertama-tama kita harus lihat dulu visinya. Visi pendidikan yang baru ini benar-benar fokus ke teknologi dan masa depan. Jadi, ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan ya. Ini tuh perombakan yang mendasar banget. Jadi, belum lama ini, pemerintah ngeluarin peraturan yang mendorong pendekatan belajar yang lebih terintegrasi. Namanya pembelajaran mendalam. Dan yang bikin kaget, ini bukan cuma buat anak SMA. Coba deh Anda bayangin, mata pelajaran secanggih coding sama kecerdasan artifisial atau AI bakal mulai dikenalin sebagai pilihan dari kelas 5 SD. Ini benar-benar sebuah lompatan besar yang rencananya dimulai bertahap di tahun ajaran 2025-2026. Tujuannya sih mulia banget sih. Intinya, mempersiapkan generasi kita buat dunia yang serba teknologi. Harapannya, cara belajar anak-anak kita bisa berubah total. Jadi bukan lagi sekedar menghafal, tapi beneran paham, bisa mikir kritis, dan akhirnya bisa menciptakan sesuatu. Tapi, apa yang terjadi waktu visi yang canggih ini berhadapan langsung dengan kenyataan di lapangan? Realita yang dihadapi guru-guru kita setiap hari. Nah, disinilah kita mulai melihat ada retakan-retakan dalam rencana besar ini. Nah, ini bagian yang menarik banget sekaligus bisa bikin bingung. Konsep inti yang namanya pembelajaran mendalam itu ternyata punya dua makna yang beda jauh. Kalau dari sisi pendidikan, artinya ya proses belajar yang bermakna dan menyenangkan. Tapi, kalau dari sisi teknologi, ini merujuk ke deep learning, salah satu cabang AI yang super kompleks. Wah, bisa salah paham kan? Tabel ini nunjukin dengan jelas banget benturan tadi. Di satu sisi, ada tujuan pendidikan, di mana gurulah pemeran utamanya, sebagai fasilitator buat bikin siswa jadi kreatif. Di sisi lain, ada alat teknologi, di mana yang jadi pemeran utama itu algoritma, fokusnya ke efisiensi. Dua-duanya niatnya baik, tapi pendekatannya beda banget, guru versus algoritma. Nah, ini dia hambatan pertama yang sangat nyata di lapangan. Menurut data, cuma sekitar 30% sekolah di Indonesia yang punya akses internet yang benar-benar layak buat belajar pakai teknologi. 30%. Ini kan menunjukkan kesenjangan digital yang masif banget. Gimana kita mau ngomongin AI kalau koneksi internet yang stabil aja masuk jadi barang mewah? Oke, anggaplah internetnya ada. Masalah belum selesai, ada soal sumber daya manusianya. Banyak banget penelitian yang secara konsisten bilang kalau tingkat literasi digital di kalangan guru kita itu masih jadi penghambat utama. Ini bukan berarti gurunya nggak mau belajar ya, ini lebih ke soal kapasitas dan butuh banget dukungan pelatihan yang memadai. Sekarang, yuk kita bahas isu yang lebih mendasar lagi. Soalnya, di balik semua obrolan tentang teknologi canggih ini, ada satu fondasi yang sering banget kita lupakan, yaitu soal kesejahteraan dan keamanan kerja para guru itu sendiri. Agak ironis ya rasanya. Kita nuntut guru-guru buat menguasai AI, pakai metode ngajar yang futuristik, sementara di saat yang sama, banyak dari mereka yang masih berjuang cuma buat dapat kepastian status dan kesejahteraan. Kita lagi ngomongin soal guru honorer, PR besar yang belum juga selesai. Padahal, pemerintah sebenarnya sudah menetapkan target yang sangat jelas dan penting, mengangkat 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di tahun 2024. Sebuah janji yang pastinya membawa harapan besar bagi banyak orang. Tapi datanya bicara lain. Coba lihat grafik ini. Kelihatan jelas banget kan ada jarak antara janji dan kenyataan. Dari target 1 juta, yang terrealisasi baru sekitar 794 ribuan. Artinya, masih ada lebih dari 200 ribu guru yang nasibnya masih menggantung. Ini adalah fondasi yang goyah, yang dari tadi kita bicarakan. Nah, ini yang bikin kita jadi bertanya-tanya soal prioritas. Bagaimana mungkin kita bisa membangun sebuah gedung pendidikan yang canggih dan megah kalau fondasinya sendiri ternyata masih rapuh dan belum selesai dibangun? Jadi, terus gimana solusinya?
Apa jalan ke depan supaya reformasi yang ambisius ini nggak gagal di tengah jalan? Untungnya ada beberapa pemikiran dan langkah strategis yang bisa jadi panduan kita. Para ahli merekomendasikan 4 langkah utama. 1. Harus ada peta jalan nasional buat AI di pendidikan, biar arahnya jelas. 2. Investasi infrastruktur yang merata, jangan cuma di kota besar aja. 3. Dan ini penting banget, pengembangan kapasitas guru lewat pelatihan yang masif, praktis, dan berkelanjutan. Dan yang keempat, semua pihak harus kerja bareng, dari pemerintah, akademisi, sampai industri. Jadi, kunci keberhasilannya adalah semua masalah ini harus ditangani bareng-bareng secara serentak. Nggak bisa dipisah-pisah. Infrastruktur, kesiapan guru, dan kebijakan itu satu paket yang saling terkait. Kalau dikerjainnya sepotong-sepotong, ya nggak akan selesai masalahnya. Dan ini yang mungkin jadi bahan renungan kita semua. Transformasi, reformasi itu memang sebuah keharusan supaya kita bisa maju. Tapi di tengah semua semangat untuk digitalisasi dan efisiensi ini, ada satu pertanyaan mendasar. Sudahkah kita benar-benar memanusiakan para pelakunya? Yaitu para guru kita,